Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meidi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, Uang Receh mau mengingatkan, mau memberikan sebuah informasi bahwa drama yang menghantui kita selama kurang lebih 1 bulan ini sudah resmi berakhir. Dan ending dari drama Debt Ceiling yang sama-sama kita ketahui sebenarnya untuk endingnya adalah happy ending teman-teman, antara Republik dengan Demokrat setuju untuk menaikkan batas utang dari Amerika Serikat. Jadi drama kali ini masih sama seperti drama-drama sebelumnya. Amerika Serikat tidak jadi gagal bayar atau Amerika Serikat tidak jadi default teman-teman. Nah buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh ngupas dan tentu impactnya ke kripto disertai dengan price action, buat kalian yang tertarik simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke pembahasan teman-teman. Nah di sini kita sudah sama-sama tahu bahwa hampir 90% negara di muka dunia ini atau di bumi ini itu punya yang namanya utang. Nah, di sini Uang Receh akan bahas secara singkat untuk 5 negara dengan hutang terbesar. Di posisi pertama sama-sama kita tahu ada US atau Amerika Serikat dengan posisi utang sekitar 31,811 triliun US dollar. Nah, sedangkan untuk China itu berada di posisi 14.436 triliun US dollar. Nomor ketiga ada Jepang, nomor keempat ada Jermani, nomor kelima ada UK atau Inggris. Masing-masing ini cukup besar juga. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah Amerika Serikat. Karena apa? Di sini kita sama-sama tahu, sampai hari ini Amerika Serikat adalah negara yang super power, punya pengaruh cukup besar di dunia ini teman-teman. Jadi gosip yang kemarin digoreng habis-habisan 1 bulan ini tentang adanya isu tentang Amerika Serikat bakalan default, tentang Amerika Serikat bakalan terjadi yang namanya gagal bayar, itu sebenarnya adalah isu belakangan semata, atau mungkin isu yang ditunggangi kepentingan politik karena sebentar lagi mau election di Amerika Serikat teman-teman. Nah di sini hari ini juga Uang Receh tadi sebenarnya buka Twitter dan Uang Receh dapat notif dari Watcher Guru bahwa Presiden Biden and House Speaker McCarthy reach debt ceiling deal. Nah, di sini kita sudah bisa sama-sama mengetahui bahwa sudah terjadi perdebatan yang cukup alot antara dua tokoh politik yang cukup populer di Amerika Serikat. Satu mewakili Demokrat, Joe Biden, dan ada satu McCarthy dari Kongres mewakili Republik teman-teman. Nah mereka sepakat untuk menaikkan batas utang dari Amerika Serikat. Nah hal inilah yang akan kita kupas lebih lanjut mengenai debt ceiling. Nah di sini teman-teman itu untuk pembicaraannya Uang Receh kurang lebih belum mengetahui isi resmi dari pembicaraan mereka, karena menurut kabar yang beredar Uang Receh mendapatkan info bahwa Republik atau pihak Kongres itu mengajukan beberapa persyaratan agar meloloskan untuk menaikkan plafon utang dari Amerika Serikat. Nah, tapi hari ini tiba-tiba langsung deal saja teman-teman. Nah, setelah Uang Receh cek untuk artikelnya, kita geser ke bagian bawah. Di sini ada keterangan House Republican have reached an agreement in principle with the White House on raising the debt ceiling. House Speaker Kevin McCarthy spoke tonight on Capitol Hill about the debt ceiling deal but held off on giving detail. Nah, di sini ketua dari Kongres itu sudah menyatakan menyetujui untuk menaikkan plafon utang dari Amerika Serikat. Tapi teman-teman, untuk McCarthy sendiri tidak memberikan detail persyaratan apa yang sudah dia berikan kepada Joe Biden, entah itu mau cut spendingnya ataukah berhubungan dengan pajak yang akan dinaikkan, artinya revenue dari negara Amerika Serikat harus dinaikkan teman-teman.
Nah, kita geser ke bagian bawah lagi. Di sini ada kata-kata lagi, after weeks of negotiation, we have come to an agreement in principle. McCarthy side, we still have a lot of work to do, but I believe this is an agreement in principle that is worthy of American people. Artinya dari paragraf yang ini kita bisa menyimpulkan bahwa McCarthy dan Joe Biden ada kemungkinan tidak akan menaikkan tax atau pajak buat rakyat Amerika Serikat, dimana sama-sama kita tahu ini adalah tahun-tahun politik, teman-teman. Ini adalah panggung buat mereka bisa merayu publik dari Amerika Serikat, jelas baik dari sisi Joe Biden ataupun sisi dari McCarthy, teman-teman. Nah, hal ini sebenarnya bisa kita manfaatkan kalau kita tinggal di Amerika Serikat. Artinya biasanya untuk di tahun-tahun seperti ini tax memang tidak akan naik karena mereka masih dalam mode untuk menggalang publik agar memvote masing-masing partai tersebut. Nah, di luar isu tersebut kita balik sebentar, teman-teman, ke World Debit Clause. Nah, di sini jika Amerika benar-benar default, kita kesampingkan dulu deal agreement soal debt ceiling. Impactnya apa ke market kripto ataupun saham? Yang pertama, uang receh akan mengira market saham, terutama untuk saham-saham US, bakal kocar-kacir, teman-teman. Artinya bakal crash parah. Karena kita sama-sama tahu hampir semua company-company besar itu berada di Amerika Serikat, terutama sektor teknologi seperti Amazon, seperti Google, Facebook, dan yang lain sebagainya. Nah, selain itu, kalau kalian cross-check lebih dulu ke belakang, Amerika Serikat itu penyumbang 30% dari GDP dunia. Artinya peran dari negara Amerika Serikat cukup besar secara global dan secara impactnya bisa jadi akan cukup meluas. Tapi ini sebenarnya adalah drama di mana masyarakat dunia kembali ditakut-takuti oleh betapa super powernya Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat mungkin menurut uang receh pribadi ini sudah menyiapkan sketsa seperti ini sudah sejak lama, teman-teman. Artinya memang sengaja dibuat drama terlebih dahulu agar beberapa orang itu panik, baik itu panik selling ataupun panik yang lainnya, teman-teman, agar mereka bersiap-siap untuk menyiapkan beberapa strategi ke depannya. Padahal Amerika Serikat sudah mengetahui bahwa untuk batas utang memang naik. Nah, selain itu kita coba akan cek impactnya ke Bitcoin terutama di hari ini, teman-teman. Kita ke time frame harian terlebih dahulu. Nah, di sini after ada berita debt ceiling deal agreement berhasil dinaikkan, untuk hari ini Bitcoin itu berhasil naik sekitar 364 US dollar, teman-teman. Dari posisi 26.900-an sekarang berada di posisi 27.232. Nah, ini mengindikasikan market sudah mulai optimis lagi, market sudah mulai confident lagi dengan keputusan besar yang sudah diambil antara Republik dengan Demokrat di Amerika sana, teman-teman. Nah, secara price action cukup bagus, tapi menurut uang receh pribadi lagi-lagi price action memang sedikit menggambarkan apa yang akan terjadi kemudian. Tapi yang namanya kita sebagai seorang trader, kita harus memandang sebuah price action sebagai langkah untuk pencegahan, baik itu mau naik ataukah mau turun. Probabilitas apa yang bisa kita manfaatkan di market, teman-teman. Melihat candlestick yang seperti ini, beberapa konfirmasi masih kita perlukan. Yang pertama adalah konfirmasi dari candlestick untuk menembus si EMA 21, teman-teman. Menurut uang receh ini cukup penting karena sejak tanggal sekitar 8 Mei kita berhasil break ke bawah untuk IMA 21 dan sampai sekarang kita belum berhasil close di atas IMA 21. Artinya IMA 21 cukup strong untuk memberikan fleksibel resisten kepada Bitcoin, teman-teman. Artinya untuk kembali bull atau untuk kembali nanjak lagi, Bitcoin perlu pertama kali break dari IMA 21. Dan setelah itu yang perlu kita konfirmasi lagi, tambahan konfirmasi biar kita itu semakin positif untuk bisa bermain atau stok Bitcoin atau mungkin melakukan trading di long pasar future, teman-teman.
Nah, untuk konfirmasi tambahan yang perlu kita lihat adalah Bitcoin break dari posisi sideways sekitaran tanggal 12 Mei sampai hari ini, yaitu di sekitaran 27.500-an. Dan after break dari sana, kita bisa menganggap bahwa titik atas untuk resistennya yang perlu kita wanti-wanti adalah di sekitaran level 30.000 teman-teman. Ini adalah angka psikologis untuk Bitcoin jika memang benar-benar Bitcoin mau memasuki masa bull run-nya. Nah, selain itu untuk probabilitas turun masih ada nggak? Kalau menurut uang receh pribadi, selama posisi Bitcoin itu masih under dari IMA 21 atau masih under dari sekitar 27.500, ada potensiali Bitcoin akan kembali terreject ke bawah teman-teman. Karena apa? Kita sama-sama tahu sebenarnya pergerakan Bitcoin yang sekarang itu membentuk yang namanya descending channel, dan kita sama-sama tahu dari descending channel akan terbentuk yang namanya lower high, lower low, lower high lagi, dan sekarang sudah close di lower low. Artinya ada potensiali Bitcoin hanya sedang menuju ke lower high-nya dan after itu akan terreject ke bagian bawah teman-teman. Nah, hal ini perlu kita antisipasi juga karena di dalam dunia kripto semua bisa terjadi teman-teman. Nah, untuk level bawahnya yang perlu kita perhatikan adalah resisten kuat. Kalau menurut uang receh itu resisten kuat yang masih mempertahankan harga Bitcoin sampai hari ini itu berada di kisaran 26.600. Kita perlu pantau area ini teman-teman, karena area ini memberikan damage yang menurut uang receh cukup besar terhadap pergerakan Bitcoin dari sekitaran tanggal 17 Maret tahun 2023 teman-teman. Nah, menurut uang receh pribadi ini perlu kita pantau dulu. After area ini tidak mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin, kita bersiap-siap atau melakukan antisipasi Bitcoin mungkin bisa jatuh lebih dalam ke posisi sekitaran 25.000 teman-teman. Dimana kita tahu kalau di level 25.000 kita buka untuk weekly di area situ bertepatan dengan exponential moving average 200 yang sama-sama kita tahu di weekly-nya itu sudah di retest selama 2 kali teman-teman. Nah, kita coba akan cek ke time frame yang lebih singkat, yaitu time frame 4 hourly. Nah, teman-teman, di sini untuk time frame 4 hourly sebenarnya kita masih berada atau bergerak di dalam sideways yang cukup panjang. Nah, menurut uang receh di sini beberapa hal yang perlu kita pantau masih sama. Posisi sekarang Bitcoin sebenarnya sudah cukup adem ayem teman-teman, dimana kita berhasil break dari IMA 21 dengan cukup strong di sekitaran tanggal 28 hari ini tadi ya teman-teman. After berita dari debt ceiling itu bergulir, untuk cryptocurrency langsung nanjak dan itu cukup strong, kita berhasil close dari exponential moving average 21. Tapi secara close time frame di 4 jam, hal yang perlu kita pantau adalah titik atas dari resisten atau posisi sideways yang sekarang, yaitu berada di sekitaran 27.500 teman-teman. Dimana kita sama-sama tahu di level tersebut itu memberikan reaction atau rejection yang cukup besar. Kita sudah kurang lebih 3 kali terreject dari area sana, dan sekali terreject itu cukup impulsif teman-teman. Pertama kali terreject di tanggal 15 impulsif ke bawah, dan setelah itu di tanggal 18 kita menerima rejection yang sama cukup impulsif, dan terakhir kali kita terreject itu di tanggal 23 Mei dan itu sangat-sangat impulsif teman-teman. Ini bisa kita simpulkan bahwa di sekitaran area 27.500 itu terdapat demand yang cukup besar teman-teman, yang harus kita break terlebih dahulu untuk meyakinkan kita, untuk konfirmasi kita bahwa Bitcoin memang benar-benar akan memasuki sesi bull run-nya lagi. Nah, selain itu jika Bitcoin tidak berhasil mempertahankan posisinya di sekitaran posisi sideways-nya yang sekarang teman-teman, ada potensiali Bitcoin hanya sekedar retest ke bagian atas dari trendline-nya, dan after itu bisa jadi terjadi rejection lagi teman-teman. Dan itu artinya apa? Itu adalah opportunity buat kita mungkin melakukan short position
Tapi sekali lagi, jangan asal kita melakukan short ataupun long position. Pertama-tama kita harus meyakinkan diri kita menunggu konfirmasi dari candlestick ya teman-teman. Nah, selain itu, jika ke bawah untuk target price-nya masih sama. Target price yang harus kita perhatikan adalah 26.600, dimana itu menurut uang receh pribadi masih menjadi titik support yang cukup strong. Nah, sekian dulu teman-teman untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Kesimpulan dari video ini adalah kita hari ini sudah menyaksikan sama-sama bahwa drama dari debt ceiling sudah berakhir dan keputusan akhir adalah menaikkan plafon utang Amerika Serikat. Artinya debt ceiling sekali lagi disetujui teman-teman. Dan kripto cukup berimpact akan hal itu. Hal ini dibuktikan dengan penguatan yang cukup oke untuk hari ini. Tapi teman-teman, untuk kedepannya menurut uang receh pribadi, jika Amerika Serikat terus-menerus melakukan seperti ini, artinya jika neraca mereka selalu defisit tanpa ada penggunaan atau pengurangan dari sisi spending ataupun peningkatan dari sisi pendapatan, debt ceiling hanya akan menjadi jurus yang semakin lama akan semakin berat untuk dilakukan teman-teman. Artinya mau tidak mau, kalau setiap ada permasalahan seperti ini, debt ceiling adalah jurus andalan terakhir. Hyperinflasi sudah sangat di depan mata kalau menurut uang receh. Kita sama-sama tahu peredaran dolar di dunia ini semakin banyak, dan hal itu sebenarnya akan semakin mengikis nilai dari fiat itu sendiri. Dan semoga untuk kedepannya cryptocurrency adalah salah satu aset yang bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap fiat teman-teman. Thank you for watching till the end. See you on the next video.